Kisah omnipoten pemilik forum pelanggaran besar bernama Right Forums dimulai. Omni mengatakan seseorang pernah mengajukan pertanyaan kepada saya dahulu kala ketika saya masih mengendalikan forum. Dimitris Milyanets, bagaimana Anda memutuskan untuk membuat forum? Apakah tujuan awal Anda menghasilkan uang? Bagian I. Maha Kuasa, tujuan awal pembuatan situs web ini adalah untuk menyediakan platform yang stabil bagi perampok Twitch. Pada tahun 2015, terdapat banyak forum atau situs web lain, namun pemiliknya kurang memiliki pengalaman dalam memelihara situs web mereka karena terus-menerus diserang oleh serangan DOS catatan editor, DOS, atau serangan penolakan layanan terdistribusi, Distributed Denial of Service membanjiri situs web dengan sampah lalu lintas, membuat mereka tidak dapat dijangkau. Jadi saya berusaha keras untuk membuat situs web yang stabil untuk komunitas khusus ini, karena seorang teman baik saya adalah tokoh besar dalam penggerebekan Twitch yang bernama Celayon dan memiliki banyak pengikut di YouTube. Idenya bukanlah untuk menghasilkan uang karena tidak ada pilihan untuk membayar kami pada awalnya. Kami akhirnya mulai menerima donasi untuk membantu pemeliharaan, seperti biaya server, dan seiring dengan berkembangnya situs web menjadi seperti sekarang ini, kami menawarkan peringkat seperti banyak situs web lainnya, namun tetap saja kami jauh lebih murah dan tidak memerlukan langganan, semuanya seumur hidup. DS, siapa yang mempunyai ide tentang avatar gadis anime default dan status pengguna GAT? Omni, anggota komunitas meminta peringkat yang lebih tinggi untuk pamer satu sama lain dengan nama dan fasilitas khusus, namun alasan utama mengapa ini ditambahkan adalah untuk memberi pengguna baru cara lain untuk mendapatkan akses forum. Saat ini, dengan akun baru Anda bahkan tidak dapat mengirim pesan kepada pengguna melalui sistem kami kecuali pengguna tersebut adalah anggota staf. Hal ini disebabkan banyaknya spam yang terjadi, karena akun bot dibuat untuk membanjiri kotak masuk pengguna kami dengan iklan dan semacamnya. Anda dapat membuat akun secara manual dan gratis hingga Anda dapat mengirim pesan dan memposting lebih banyak lagi, atau Anda memiliki opsi untuk melewatkan semua itu dengan donasi yang relatif kecil, yang akan membuka akun Anda seumur hidup. Sehubungan dengan pertanyaan maskot, ini hanyalah kiriman pengguna. Komunitasnya besar dan banyak orang yang mengirimkan logo dan ide kepada kami, dan terkadang kami akan mengambil karya mereka dan memasukkannya ke dalam situs web. Kelanjutan komunikasi kita. Bagian 2. DS, siapa panutan Anda? Apa pendapat Anda tentang Elon Musk? Omni, saya tidak punya panutan. Saya tidak mencoba mengikuti jejak siapapun. Saya berasumsi Anda menanyakan pertanyaan ini tentang Elon Musk karena saya mengikuti orang ini di Twitter. Satu-satunya alasan untuk hal ini adalah karena saya memiliki stok dan memiliki barang dari perusahaannya, jadi demi kepentingan pribadi saya untuk mengetahuinya semampu saya. DS, Right Forums saat ini diposisikan sebagai salah satu komunitas terbesar untuk berbagai macam aktivitas online. Ada juga bagian dan aturan hukum yang sangat kuat. Namun saya tidak boleh melewatkan pasar kebocoran, yang memungkinkan anggotanya memperdagangkan informasi identitas pribadi yang dicuri. Apakah Anda yakin bahwa menghosting konten semacam itu berada dalam batasan hukum? Omni, Anda merujuk pada subforum, pasar kebocoran, tampaknya subforum ini digunakan untuk memperdagangkan PII tetapi bukan tugas saya untuk mengawasinya. Mengikuti ketentuan kami dan pendapat pribadi saya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang orang jual atau tidak jual di bagian ini. Karena tidak ada cara bagi saya pribadi untuk mengetahui apakah pengguna ini memang memiliki data apapun yang mereka klaim untuk berdagang. Dan saya tidak bisa mengetahui secara pribadi apakah mereka memperoleh data tersebut secara legal atau ilegal. Pada akhirnya, penjualan PII adalah hal biasa dalam bisnis seperti Facebook dan saya melihat apa yang dilakukan para pengguna ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan perusahaan besar seperti Facebook dalam aspek khusus ini. Saya tidak terlalu mengikuti subforum ini, seperti yang saya katakan, secara pribadi saya tidak mengawasinya sama sekali. Menurut pendapat saya, ini hanyalah artikel tanpa dasar, orang dapat mengiklankan apapun yang mereka inginkan dan banyak di antaranya, seperti yang dapat Anda lihat dari laporan penipuan kami, sepenuhnya palsu dan hanya mencoba menipu orang. Oleh karena itu, saya yang menghosting banyak artikel, acak tidak boleh ilegal sedikitpun. Namun jika kami menerima laporan apapun dari pihak berwenang mengenai artikel yang, misalnya, berisi sampel yang kami hosting, sampel tersebut akan dipindahkan dari situs web kami untuk mematuhi undang-undang khusus tersebut.
Namun artikel itu sendiri akan tetap ada, karena dilindungi oleh kebebasan berpendapat atau kebebasan pers, apapun sebutannya. Tujuan pribadi saya dengan situs ini saat ini adalah membuat data gratis, pada dasarnya mengambil uang dari orang-orang yang menjual dan membeli data ini secara ilegal untuk semua alasan yang salah. Pendiri dan operator Right Forums. DS, Anda menyebutkan bahwa Anda senang database ledger bocor di Right Forums. Dapatkah Anda menjelaskan posisi Anda? Omni, saya sudah menjelaskan posisi saya pada kejadian malang yaitu kejadian ledger. Namun di dunia nyata, insiden ini terjadi setiap hari dan orang-orang menggunakan web gelap dan cara lain seperti situs saya untuk memperdagangkan data ini satu sama lain, dan ini merupakan tindakan ilegal. Saya pribadi tidak percaya pada upaya menjual data seharga ratusan ribu dolar seperti yang dilakukan peretas ini. Saya pribadi percaya bahwa data ini harus dipublikasikan dan pada dasarnya memungkinkan siapapun untuk melihat bagaimana mereka terpengaruh dan melindungi diri mereka sendiri dengan mengubah email, mengubah kata sandi, dan mengambil tindakan pencegahan di masa depan. Untuk inilah bagian, database, kami dibuat, berbagi kepada komunitas dan juga kepada publik semua data yang Anda miliki secara gratis. Jadi melihat bahwa komunitas ini mampu mengingatkan ledger dan penggunanya tentang apa yang terjadi di latar belakang antara peretas selama berbulan-bulan membuat saya senang, karena hal ini membuat orang-orang dididik tentang cara mempertahankan diri dari upaya phishing dan mengarahkan mereka untuk melihat betapa pentingnya keamanan online mereka. Bagian 2, DS, pada tahun lalu, Right Forums menarik beberapa peretas terampil yang mulai menjual akses awal ke jaringan. Apakah Anda tidak takut aksesnya dapat dibeli oleh afiliasi ransomware dan membawa perhatian yang tidak diinginkan ke forum? Omni, tujuan pribadi saya dengan situs web saat ini adalah membuat data gratis, pada dasarnya mengambil uang dari orang-orang yang menjual dan membeli data ini secara ilegal untuk semua alasan yang salah. Oleh karena itu, perhatian apapun yang kita berikan pada diri kita sendiri hanya akan memajukan tujuan ini. Semakin banyak orang yang mengetahui tentang kami, semakin baik, karena hal ini akan menyebabkan lebih banyak data yang dirilis ke publik agar publik dapat membela diri. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, saya tidak berniat mengawasi upaya penjualan pengguna karena saya sendiri tidak dapat memverifikasi klaim ini dan tidak tahu apakah data yang dijual telah diperoleh secara legal atau ilegal atau apakah data tersebut asli. Kesimpulannya, saya tidak takut dengan perhatian ini karena hal ini akan menyebabkan lebih banyak data tersedia di domain publik untuk penggunaan legal. DS, saya mengamati beberapa insiden doxing di Right Forums. Di kalangan penjahat cyber bawah tanah berbahasa Rusia, hal ini biasanya melanggar aturan. Apa yang Anda pikirkan ketika anggota forum saling melakukan dox? Omni, sejujurnya saya tidak banyak berpikir, untuk semua maksud dan tujuan kami tidak mengizinkan doxing di situs web itu sendiri. Namun kami tidak dapat menghentikan orang untuk melakukan doxing, oleh karena itu kami memiliki subforum di mana Anda diperbolehkan untuk memposting hyperlink ke layanan seperti Pastebin di luar situs yang berisi informasi korban. Sejujurnya, saya melihat kedua sisi doxing. Beberapa orang seperti pedofil atau peretas jahat memang pantas untuk didoktrin dan informasi mereka dibocorkan tidak hanya demi keselamatan publik tetapi juga untuk membantu asosiasi federal dalam menangkap para penjahat ini. Di sisi lain, ada orang-orang jahat yang melakukan pemerasan dan lain-lain, dan hal ini tidak baik tetapi akan selalu terjadi apapun yang kita lakukan. Namun saya melakukan apa yang saya bisa, misalnya, ada berbagai aturan dalam upaya melindungi pengguna kami agar tidak terkena dox, namun pada kenyataannya, hal terbaik yang dapat kami lakukan adalah mencekal pelanggarnya, yang justru akan memicu kebakaran. Bagian 3, DS. Bagaimana Anda melihat masa depan Right Forums? Apakah Anda merencanakan acara khusus untuk tahun 2021? Omni, secara pribadi saya tidak suka merencanakan sesuatu, karena segala sesuatunya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok pada situs web? Saya tahu bahwa apapun yang terjadi, komunitas akan tetap hidup, terlepas dari saya atau situs web ini. Mengenai topik ide apapun untuk situs web itu sendiri, kami selalu mengembangkan dan mengerjakan fitur-fitur baru untuk situs web, jadi semoga di tahun 2021 kami dapat merilis lebih banyak pembaruan keamanan dan fitur tetapi tidak ada yang istimewa. DS, seberapa besar masalah bagi Anda jika penegak hukum mengawasi forum ini? Menurut Anda, berapa persentase akun yang merupakan penegakan hukum?
Omni, baiklah, saya hanya berasumsi bahwa forum tersebut sedang diawasi, tetapi di zaman sekarang ini semua orang sedang diawasi. Sangat mungkin bahwa situs web sebesar ini akan diawasi oleh banyak entitas federal dan non-federal. Kesimpulannya, saya tidak merasa terganggu dengan hal itu karena saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi warga negara yang taat hukum. Bagian 3. Profil akun Twitter kami. DS. Anda menyebutkan bahwa Anda membayar pajak atas pendapatan dari operasi Right Forums. Apakah ini benar? Berapa pendapatan yang dihasilkannya pada tahun 2020? Omni, saya yakin siapapun yang membaca ini mengharapkan balasan ini, tetapi saya tidak nyaman berbagi informasi apapun tentang keuangan pribadi saya. Situs web ini bukan bisnis terdaftar dan pembayaran apapun dianggap sebagai sumbangan, namun mengacu pada komentar saya sebelumnya, saya selalu berusaha menjadi warga negara yang taat hukum, jadi saya membayar semua pajak yang diwajibkan secara hukum untuk saya bayar. Namun, misalnya, di negara tempat saya tinggal, mata uang kripto tidak membayar pajak apapun, dan oleh karena itu saya juga tidak membayar pajak atas penghasilan apapun yang diperoleh dalam bentuk ini. DS, ceritakan sebuah rahasia, seperti apa keseharian Anda, dan berapa jam seminggu yang Anda habiskan untuk menjalankan Right Forums. Omni, hari-hariku sebenarnya bukan rahasia. Semua orang saat ini berada dalam semacam lockdown jadi tidak mengejutkanku jika hidupku mirip dengan 90% populasi. Saya jarang keluar dari tempat tinggal saya, jadi keseharian saya adalah tinggal di dalam rumah, berbicara dengan teman secara online, dan memberikan dukungan kepada komunitas pada dasarnya adalah sepanjang hari saya. Hal ini cukup jelas. Namun itulah yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan masyarakat di tengah pandemi ini. Jadi secara teknis jika Anda bertanya kepada saya berapa lama saya menghabiskan waktu di situs web saya, mulai dari saat saya bangun hingga saat saya tidur, pada dasarnya saya selalu online selama saya terjaga. Sungguh orang ini bertanya dan kami menjawab semuanya. Dia bertanya seperti olah dia agen investigasi hahaha kami menjawabnya. Semuanya dan masih banyak lagi kisah mengharukan, tertawa terbahak-bahak. Tanda tangan kami omnipoten, pendiri besar sekaligus pemilik forum Right Forums. Video ini kami buat agar mengingat kita terhadap forum ketika masih aktif. Aku merindukan forum jika Omni bersedia membuatnya lagi kami akan selalu bersemangat dan mendukungnya. Dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar lahir di tahun 2024 dan video ini tidak mengandung tentang apapun hanya berisikan gambar karya maskot, anime default. Namun meliris kisah mereka pada dasarnya sekian dari cerita ini terima kasih telah mendengarkan dan menontonnya harap di subscribe channel ini. Agar kami akan selalu membagikan kisah para peretas serta komunikasi yang positif untuk semua pengguna sekian dari saya Mer Google dan sampai jumpa. With a cardiac